Halo sahabat rasional, jumpa kembali dengan channel kesayangan dan kebanggaan kita bersama. Semoga sahabat rasional saat ini dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan ya. Walaupun COVID pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Namun saya percaya dengan tetap menjaga rasionalitas, menjaga logika berpikir kita akan tetap berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang kita harapkan. Pada edisi perdana kami kemarin, kita mendapat begitu banyak masukan, dukungan dari semua sahabat, baik masukan itu berupa apa tema yang harus kami angkat, bagaimana materi yang harus kami kelola, materi yang harus kami kupas, semuanya merupakan kontribusi positif dari semua sahabat rasional untuk channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang wacana menjadikan Kota Kupang sebagai kota kreatif bidang fashion yang kemudian akan didorong sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Namun sebelum kita bahas topik yang menarik ini, jangan lupa sahabat rasional untuk like, subscribe, komen, share, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sahabat rasional channel. Bicara tentang wacana Kota Kupang sebagai kota kreatif bidang fashion tentu memberikan sedikit pertanyaan bagi kita. Apakah ini salah? Apakah rasional Kota Kupang sebagai kota kreatif? Jawaban sahabat rasional tidak salah dan tidak bertentangan dengan norma manapun. Karena Kota Kupang sebagai penyangga ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur layak didaulat atau dinobatkan sebagai kota kreatif. Mengapa demikian? Karena Kota Kupang dihuni oleh mayoritas warga Nusa Tenggara Timur dari 22 kabupaten kota. Dengan dihuni oleh 22 etnis dari 22 kabupaten kota, hampir dipastikan bahwa ada asimilasi budaya terjadi di situ. Asimilasi budaya ini kemudian keluar dalam bentuk produk-produk budaya yang nanti bisa dikreasikan sebagai sebuah karya kreatif. Menarik sahabat rasional ketika dalam satu diskusi terbatas di satu lingkup organisasi perangkat daerah di provinsi ini beberapa waktu lalu membahas, mewacanakan, mendorong Kota Kupang sebagai kota kreatif sebagai warisan UNESCO. Menariknya karena upaya mendorong Kota Kupang sebagai kota kreatif ini diduplikasi dari berhasilnya Ambon sebagai kota musik warisan UNESCO, kemudian berhasil didorongnya Salatiga sebagai kota gastronomi warisan UNESCO yang saat ini didorong oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bicara soal warisan UNESCO untuk Nusa Tenggara Timur bukan hal baru sesungguhnya. Mungkin bagi banyak sahabat rasional belum pernah mendengar atau sempat sipit-sipit mendengar, tapi perlu saya sampaikan bahwa untuk Nusa Tenggara Timur terkait warisan UNESCO ini kita pernah bahkan sudah mendapatkan satu anugerah sebagai warisan budaya dunia, yaitu Kampung Adat Werbo di Kabupaten Manggarai pada tahun 2012 bulan Agustus. Kemudian pada tahun 1995 Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada oleh pemerintah Republik Indonesia juga mendaftarkan kampung adat ini sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO dan sampai saat ini masuk dalam daftar tentatif UNESCO. Lalu pada tahun 2013 silam oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mendorong Tenun Ikat Sumba untuk didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Namun untuk Tenun Ikat Sumba maupun Kampung Adat Bena sampai saat ini belum mendapat pengakuan dari UNESCO. Pertanyaannya, apakah kemudian penting kita menjadikan Kota Kupang sebagai kota kreatif yang harus kita dorong menjadi warisan dunia oleh UNESCO? Karena begini, sahabat rasional, kalau tujuan kita adalah menjadikan dia sebagai warisan UNESCO yang nanti kemudian memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sah-sah saja dan itu rasional. Tapi pertanyaan selanjutnya, apa yang sudah kita buat untuk Werbo yang sudah mendapatkan klaim UNESCO sebagai warisan dunia tahun 2012? Bukankah sampai saat ini Kampung Adat Werbo betul dikunjungi oleh wisatawan, tapi itu berdasarkan hasil publis, selain publis perorangan, storytellingnya wisatawan, juga hasil kerja pihak ketiga atau pihak swasta. Apa yang pemerintah buat?
Lalu stagnannya Kampung Adat Bena dan Tenun Ikat Sumba. Apa yang sudah dibuat oleh pemerintah? Apakah kita meninggalkan itu kemudian kita berjuang untuk sesuatu yang baru, yakni Kota Kupang sebagai warisan dunia untuk fashion? Pada titik ini, rasionalitas kita terasa terusik sebenarnya. Sahabat rasional, bicara tentang Kota Kupang sebagai kota kreatif, khususnya bidang fashion, bagi saya ini adalah sebuah hal yang positif yang patut diapresiasi dan perlu didorong secara serius. Karena Kota Kupang sebagai kota kreatif itu menjadi pemicu bergeraknya ekonomi masyarakat. Menjadikan Kota Kupang sebagai kota kreatif menjadi pemicu tersuplainya angkatan kerja kita untuk kemudian berusaha sendiri, berusaha mandiri, bekerja secara kreatif. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyiapkan angkatan muda kita? Apakah kita sudah menyiapkan angkatan kerja kita? Apakah kita sudah menyiapkan iklim investasi yang baik untuk tumbuhnya kehidupan kreatif di kota ini? Mewacanakan Kota Kupang sebagai kota kreatif dengan mendorong sebagai warisan dunia adalah sebuah hal yang positif, sebuah hal yang baik, sebuah hal yang patut dibanggakan, dan mungkin sebuah mimpi yang sangat besar. Mungkin juga sulit terwujud, tapi tetap harus diupayakan. Satu yang harus kita pegang, bahwa menjadikan Kota Kupang atau apapun di Nusa Tenggara Timur sebagai warisan dunia, tujuan akhirnya adalah bukan pada labeling, bukan pada stempel, bukan untuk kebutuhan memamerkan diri, bukan kebutuhan mengklaim atau memproklamir diri, tapi tujuannya mendapat pengakuan dunia, dan ikutannya dari pengakuan itu adalah kemampuan kita mengaktualisasikan pengakuan itu menjadi kesejahteraan bersama. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, komen, share, dan tekan tombol lonceng. Salam bersama.